Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rahmandani, Nerabsen 3. Saya di sini akan menjadi moderator. Hari ini teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Sebelumnya, saya persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Huratul Uyun, absen 14. Nama saya Delia Faradina Damayanti, absen 2. Nama saya Banandir Mahendra, absen 7. Nama saya Reni Widyasudi, absen 24. Saya Danila Ralinsya, absen 8. Nama saya Rizkyana Ramawati, nomor absen 15. Saya Nurina Rizkita, absen 23. Nama saya Muhammad Rahman Hidayat, absen 18. Nama saya Julia Sanjay, absen 27. Sekarang saya persilakan untuk orang pertama untuk menyampaikan materinya. Saya akan menyampaikan tentang proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Begitu ungkapan teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rintangan-rintangan yang telah dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tentunya tidak diperoleh dengan cara yang mudah. Banyak peristiwa penting yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari Jepang menyatakan menyerah dan akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia, perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, peristiwa Rengas Dengklok, dan perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di rumah salah satu tentara Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Setelah teks proklamasi dirumuskan, persoalan timbul mengenai di mana dan bagaimana proklamasi itu harus diselenggarakan. Soekarni mengusulkan proklamasi diadakan di lapangan Ikada. Akan tetapi usulan tersebut mendapat penolakan dari Soekarno karena pasukan Jepang terus berpatroli di sekitar lapangan Ikada yang dikhawatirkan menimbulkan bentrokan. Pada akhirnya, Soekarno memilih untuk membacakan teks proklamasi di pekarangan rumahnya yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemilihan tanggal 17 Agustus 1945 sudah direncanakan oleh Soekarno, dan angka 17 dianggap sebagai angka yang suci dan keramat. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur cukup sibuk. Dari mulai mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon, pengeras suara, dan satu tiang bendera. Bendera yang dijahit dengan tangan oleh Ibu Fatmawati sudah disiapkan dan siap untuk dikibarkan. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul dan memadati rumah Soekarno. Beberapa orang tampak gelisah dan khawatir akan adanya pengacauan dari pihak Jepang. Akhirnya, pada pukul 10 tepat, Soekarno dan Muhammad Hatta dengan mengenakan pakaian putih-putih menuju tempat upacara. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat, kemudian membacakan teks proklamasi. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hedraningrat dan S. Wood. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika bendera dinaikkan dengan perlahan-lahan. Peristiwa besar bersejarah yang telah mengubah bangsa Indonesia berlangsung hanya 1 jam. Dengan penuh kehikmatan, sekalipun sangat sederhana, namun Soekarno dan Muhammad Hatta telah membawa perubahan yang luar biasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih. Baiklah, setelah peserta pertama, saya persilakan untuk yang kedua untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengenai penyebaran berita proklamasi ke daerah. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia dengan cerita baru. Penyebaran proklamasi dilakukan melalui berbagai media.
yaitu radio, surat kabar, pamflet, spanduk, poster, coret-coretan di dinding, dan utusan ke daerah. Tersebarnya berita proklamasi dimulai pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat setelah dirumuskannya teks proklamasi. Saat itu Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan pesannya kepada BMDIA untuk menerbitkan teks proklamasi. Kemudian di tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi diberikan kepada Wahidin B. Palanowen yang saat itu menjadi kepala bagian dari kantor berita Dumai atau saat ini adalah kantor berita acara. Wahidin B. Palanowen ini kan sebagai kepala bagiannya, jadi ia memerintahkan kepada FUS untuk untuk menyiarkan berita proklamasi tersebut. Wahidin B. Palanowen sendiri ini mendapat teks proklamasi itu dari Syahrudin. Habis itu tentara Jepang itu yang berada di Jawa itu mendengar berita tersebut. Akhirnya Jenderal Yamamoto itu memerintahkan agar meralat berita proklamasi tersebut sebagai keliruan. Karena para penyiar masih terus menyiarkan berita proklamasi, akibatnya pada tanggal 20 Agustus 1945 kantor berita tersebut disegel oleh Jepang. Tanpa putus asa, toko pemuda itu membuat pemancar baru dengan dibantu teknisi radio di Jalan Menteng 31 Jakarta dengan kode panggilan di 31. Siaran radio itu juga sempat dilakukan oleh Radio Hosokan Rikyoku pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, setengah jam setelah kantor berita acara Dumai ini menyiarkan berita proklamasi tersebut. Radio Hosokan Rikyoku itu saat ini itu bernama Radio Republik Indonesia. Selain itu, peranan surat kabar juga tidak kalah penting dalam menyebarkan berita proklamasi. Surat kabar pertama yang menyebarkan berita proklamasi itu ada Surat Kabar Suara Asia yang terbit di Surabaya dan Cahaya yang terbit di Bandung. Selain itu juga ada slogan Respect Our Constitution August 17 juga digunakan untuk menyebarkan berita proklamasi melalui pemasangan plakat, poster maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api. Dari pihak pemerintah Republik Indonesia itu juga menugaskan kepada gubernur yang dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk melakukan penyebaran berita proklamasi. Toko-toko gubernur itu tadi itu juga termasuk anggota PPKI dari daerah, yaitu Tepung Muhammad Hasan dari Sumatera, Sam Ratulanis dari Sulawesi, Ketut Puja dari Nusa Tenggara, dan A.A. Hamidan dari Kalimantan. Akhirnya berita proklamasi ini tuh tersebar ke seluruh daerah dan dunia dan mendapat pengakuan dari negara lain seperti Inggris pada tanggal 31 Maret 1947, Amerika Serikat pada tanggal 17 April 1947, Mesir pada 11 Juni 1947, Libanon pada 29 Juni 1947, Suriah dan Irak pada 2 Juli 1947, Afghanistan pada 23 September 1947 dan Arab Saudi pada 24 November 1947. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya persilakan untuk peserta ketiga untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang dukungan penguasa lokal atau raja terhadap proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata mendapat sambutan yang luar biasa di berbagai daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Di Sulawesi Selatan, Raja Bone Arumbone Lama Panjuki yang masih tetap ingat akan pertempuran melawan Belanda pada awal abad ke-20 menyatakan dukungannya terhadap negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Mayoritas raja-raja suku Makassar dan Bugis mengikuti jejak Raja Bone, mengakui kekuasaan Dr. Sam Ratulangi yang ditunjuk pemerintah sebagai Gubernur Republik di Sulawesi. Raja-raja Bali dan 4 raja di Jawa Tengah juga mengakui kekuasaan Republik.
Dukungan sangat penting yang ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersamaan dengan berita proklamir kemerdekaan tersebut dimuat pula teks UUD 1945. Saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 segera mengirim telegram untuk mengucapkan selamat kepada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas terpilihnya sebagai presiden dan wakil presiden. Sikap Sultan ini segera ditanggapi oleh Insinyur Soekarno dengan membuat piagam penetapan negeri Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sultan mengundang kelompok-kelompok pemuda untuk mengadakan pertemuan dengan mereka. Pertemuan dilaksanakan di Gedung Wilis Bangsal Kepatihan, Yogyakarta. Dalam pertemuan hadir wakil kelompok pemuda dari golongan agama, nasionalis, kepanduan, dan keturunan Cina yang jumlahnya kurang lebih 100 orang. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyampaikan agar seluruh lapisan masyarakat bersatu padu bahu-membahu untuk rela berkorban demi kepentingan bersama menjaga, memelihara, membela kemerdekaan nusa dan bangsa. Pada tanggal 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat Yogyakarta atau Yogyakarta Koci Hokokai kembali mengirim telegram yang ditujukan kepada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Telegram ini menegaskan bahwa Yogyakarta sanggup berdiri di belakang kepemimpinan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Setelah memperhatikan keinginan rakyat dan atas persetujuan KNID, maka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 segera mengeluarkan pernyataan tanggal 5 September 1945 yang menyebutkan bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan negeri Paku Alaman yang keduanya bersifat kerajaan sebagai daerah istimewa dalam negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan suatu keputusan yang cukup berani dan bijak di dalam negara kerajaan yang berdaulat, sesungguhnya sesuai dengan konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia. Tidak akan ada negara di dalam negara. Kalau hal tersebut terjadi akan memudahkan bangsa asing mengadu domba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan untuk peserta selanjutnya untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Kabinet Pertama Republik. Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk sebuah kabinet yang disebut Kabinet Presidensial atau Kabinet Presidenil. Pada kabinet ini, Presiden bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet ini dibentuk untuk memenuhi kelengkapan alat negara yang dibentuk pada 5 September 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Seluruh menteri yang terpilih berasal dari tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan yang sebagian dari menteri adalah sahabat karib Presiden Soekarno. Namun, kabinet ini tidak memiliki Menteri Keamanan Rakyat karena Supriyadi yang dipilih menjadi Menteri Keamanan Rakyat tidak pernah melakukan tugas dan tidak pernah menerima pemilihan tersebut. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Sulyadi Kusumo diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim. Kabinet ini belum mampu menjalankan roda pemerintahan dan masih bersifat formal sebagai syarat sebuah pemerintahan negara. Hingga pada 14 November 1945, kabinet ini digantikan oleh Kabinet Syahrir yang berjarak parlementer. Di kabinet parlementer, seluruh menteri berasal dari partai politik dan bertanggung jawab pada parlemen. Kabinet presidensial dan kabinet parlementer memiliki perbedaan. Di kabinet presidensial,
Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di kabinet parlementer, Perdana Menteri dipilih dari cabang legislatif secara langsung. Kelebihan kabinet presidensial diantaranya masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa pemilu lebih jelas dengan jangka waktu tertentu, dan legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kabinet presidensial juga memiliki kekurangan, diantaranya sistem pertanggungjawaban kurang jelas, pembuatan keputusan memakan waktu yang lama, dan kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Adapun susunan dari kabinet pertama Republik Indonesia adalah 1. Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo, 2. Menteri Dalam Negeri Raden Arya Dipati Wiranata Kusumo, 3. Menteri Kehakiman Profesor Dr. Supomo, 4. Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, 5. Wakil Menteri Penerangan Ali Sastroami Joyo, 6. Menteri Kemakmuran Insinyur Surahman Cokro Adi Suryo, 7. Menteri Perhubungan Adi Kusno Cokro Suryoso, 8. Menteri Pekerjaan Umum Adi Kusno Cokro Suryoso, 9. Menteri Sosial Iwa Kusuma Sumantri, 10. Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara, 11. Menteri Kesehatan Dr. Botaran Marto Atmojo, 12. Menteri Negara Muhammad Amir Wahid Hashim, Mr. Sartono, A.A. Maramis, dan Utro Iskandar Dinata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Dari PKR ke TNI. Setiap negara tentu memiliki badan pertahanan dan keamanan, begitu pula Indonesia dengan TNI-nya. Namun saat pertama kali dibentuk, badan ini tidak bernama TNI melainkan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada sidang PPKI yang ketiga, yaitu tanggal 22 Agustus 1945, dibentuk 3 wadah penyalur potensi rakyat, yakni Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Sebenarnya BKR adalah badan yang dibentuk untuk menolong korban pasca perang. Namun karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka Indonesia terancam akan kedatangan kembali para sekutu. Menyikapi hal tersebut, maka pada tanggal 23 Agustus 1945, Insinyur Soekarno meresmikan BKR sebagai cikal bakal Tentara Nasional. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno juga mengajak semua pemuda bekas PETA, Heiho, Kaibun Heiho, dan pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit kebangsaan jika telah saatnya. Terbatasnya akses komunikasi saat itu membuat pidato Insinyur Soekarno hanya tersampaikan pada sebagian besar daerah Jawa, sedangkan daerah luar Jawa tidak tahu. Meskipun demikian, pemuda-pemuda di Aceh telah membentuk suatu badan yang fungsinya hampir sama dengan BKR, yaitu Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Serta di Palembang telah ada Badan Penjaga Keamanan Rakyat atau BPKR. Situasi mulai tidak aman ketika sekutu kembali datang ke Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat tentang pembentukan tentara kebangsaan yang dinamakan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan Mayor KNIL Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum berpangkat Letnan Jenderal yang diberi tugas untuk membentuk tentara, serta Jenderal Sudirman sebagai pimpinan tertinggi TKR. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Lahir TNI. Pemerintah ingin memperluas fungsi ketentaraan, maka pada tanggal 7 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2/SD 1946 yang mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.
Pada tanggal 26 Januari 1946, keluar maklumat oleh pemerintah yang berisi perubahan nama dari Tentara Keselamatan Rakyat menjadi TNI atau Tentara Republik Indonesia, agar sesuai dengan standar militer internasional. Untuk menghindari salah paham antara Tentara Republik Indonesia dan Laskar-Laskar Juang Daerah, maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TNI dengan Badan dan Laskar Perjuangan menjadi satu organisasi tentara. Pada tanggal 3 Juni 1947, Insinyur Soekarno meresmikan penyatuan TNI dengan Laskar-Laskar Perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Insinyur Soekarno pun menetapkan susunan tertinggi TNI dengan Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman sebagai Kepala Pimpinan TNI. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang dari presidensil ke parlementer. Sebenarnya apa itu sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer? Sistem presidensil atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Sedangkan sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang anggota parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, sebuah parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi. Perbedaan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer. Presidensil, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Sedangkan parlementer, badan eksekutif atau kabinet kedudukannya sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Perubahan ini dilatar belakangi adanya tentangan dari beberapa anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang dipimpin oleh Sultan Syahrir terhadap bentuk pemerintahan presidensil yang dianggap otoriter atau berkuasa tinggi. Selain itu, Belanda menganggap bahwa pemerintahan Indonesia adalah bentukan Jepang sehingga tidak mau berunding. Salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer yaitu ternyata Van Mook untuk tidak berunding kepada Soekarno. Dan sebelum kedatangan sekutu pada tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sultan Syahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik. Bertepatan dengan naik daunnya Partai Sosialis di Belanda, akhirnya pada bulan Oktober 1945, sekelompok sosialis ini berhasil menyusun kekuatan dan mendorong dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP untuk merubah sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer dengan Perdana Menteri sebagai pemegang kekuasaan kepala pemerintahan dan menteri dalam kabinet yang ditunjuk oleh parlemen. Petisi ini meminta KNIP diubah dari badan penasehat menjadi badan legislatif sambil menunggu pemilihan untuk membentuk parlemen yang masih tertunda karena ancaman pendudukan kembali Belanda. Untuk tujuan itu, mereka mengumpulkan dukungan sebanyak 50 buah tanda tangan dari 150 anggotanya. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 1945, petisi yang dihasilkan diserahkan kepada Presiden I.R. Soekarno. Menanggapi petisi ini, akhirnya dikeluarkanlah maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Hingga akhirnya pada 1966 sampai 1998 atau Orde Baru, Indonesia kembali menganut sistem pemerintahan presidensil di bawah kepemimpinan Soeharto. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
peserta selanjutnya silakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan tentang kembalinya Belanda ke Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Setelah menyerahnya Jepang, Sekutu memiliki kembali hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam Sekutu. Belanda yang merupakan salah satu negara yang berada di balik Sekutu langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk menjajah dan menempatkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Bayangan Belanda, pada saat itu Indonesia mengalami kekosongan pemerintah. Faktanya rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Baru beberapa hari rakyat Indonesia menikmati kemerdekaan, Belanda yang kali ini beralih rupa dengan nama NICA, yakni Netherlands Indies Civil Administration, dengan membonceng pasukan Sekutu datang ke Indonesia melalui beberapa wilayah yang merupakan pusat pemerintah pendudukan Jepang, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Pada tanggal 23 Agustus 1945, pasukan Sekutu dan NICA mendarat di Sabang, Aceh. Selanjutnya, mereka tiba di Jakarta pada tanggal 15 September 1945. Melihat situasi tersebut, pihak Indonesia tidak tinggal diam dengan melakukan sejumlah perlawanan seperti melalui perjanjian serta pertempuran di sejumlah daerah. Pertempuran tersebut diantaranya peristiwa 10 November di Surabaya, Palagan Ambarawa di Semarang, Bandung Lautan Api di Bandung. Perjanjian resmi pertama yang dilakukan Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan adalah Perundingan Linggarjati. Van Mook sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Susanto Tirtoprojo, dan Aga Ghani. Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killian. Perundingan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan yang merugikan Indonesia, karena pada akhirnya Indonesia tetap menjadi bawahan Belanda dan sempat terjadi pro kontra. Namun, para petinggi RI terpaksa menyepakatinya. Pada tanggal 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum agar RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi yang telah disepakati. Ultimatum tersebut tentu saja ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia. Van Mook semakin murka dan pada 20 Juli 1947 ia menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terkait lagi pada hasil perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, agresi militer Belanda I dimulai. Pemerintah RI melaporkan agresi tersebut kepada PBB bahwa Belanda telah melanggar hasil perundingan Linggarjati. PBB langsung merespons dengan mengeluarkan resolusi tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. PBB bahkan mengakui eksistensi RI dengan menyebut nama Indonesia bukan Netherlands Indies atau Hindia Belanda dalam setiap keputusan resminya. Tanggal 15 Agustus 1947, Belanda menyatakan akan menerima resolusi DKPBB untuk menghentikan agresi militernya. Tapi hanya untuk sementara, Belanda kembali mengingkari perjanjian dengan menggencarkan agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Setelah melalui berbagai polemik yang berpuncak pada serangan umum 1 Maret 1949 dan membuka mata dunia bahwa Indonesia sanggup berdiri sendiri sebagai negara merdeka, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI secara penuh pada 27 Desember 1949. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta selanjutnya silakan menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang peran sipil dalam revolusi Indonesia. Revolusi adalah suatu perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam waktu yang cepat. Bentuk revolusi Indonesia diawali dengan masa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan, di Indonesia terjadi suatu perubahan yang mendasar dalam waktu yang sangat singkat. Perubahan dari bangsa yang terjajah beralih menjadi bangsa yang merdeka. Dengan sendirinya terjadi juga perubahan struktur pemerintahan selama penjajahan ke struktur pemerintah yang baru dari bangsa yang merdeka
Semua berlangsung dalam waktu yang amat singkat. Latar belakang Revolusi Indonesia munculnya berbagai organisasi dan pergerakan besar untuk meraih kemerdekaan bahasa Indonesia dari penjajahan Belanda pada waktu itu, yaitu seperti Budi Utomo, Organisasi Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan lain-lain, yang berkembang dengan cepat pada waktu itu. Mereka menggunakan strategi yang jitu dengan cara mengirim wakil mereka ke kota seperti Dewan Rakyat untuk berdiplomasi supaya pihak Belanda memberikan kedaulatan dan autonomi kepada bangsa Indonesia untuk mengatur wilayahnya sendiri. Ada juga pergerakan yang lebih keras, yaitu dengan memaksa pihak Belanda untuk memberikan hak-hak dari bangsa Indonesia dengan waktu yang cepat. Pemimpin dari gerakan tersebut adalah Soekarno dan Muhammad Hatta yang telah menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Pergerakan tersebut bisa berjalan dibantu kebijakan politik etis yang memang masih dijalankan oleh Belanda. Dan dalam Revolusi Indonesia, aktivitas sipil remaja justru paling mempengaruhi proses pembentukan organisasi militer. Organisasi militer ini dibawa Sudirman untuk berinteraksi dengan pemimpin sipil dalam bentuk kontrol sipil objektif, di mana Sudirman mengharapkan pemimpin sipil mengakui adanya otonomi yang sah bagi militer untuk mengelola pertahanan dan keamanan negara. Namun pada kenyataannya sebagian pemimpin sipil kala itu menolak. Pemikiran Sudirman sejatinya merupakan refleksi perjalanan remaja Sudirman dalam memaknai nasionalisme militer dan politik. Pengalaman ini kemudian bertemu dengan pemimpin sipil dan berdebat dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyampaikan materinya. Saya akan menjelaskan tentang resolusi jihad perjuangan kaum bersarung dan santri. Pada tanggal 22 Oktober 1945 dihasilkan sebuah keputusan dari rapat besar konsul-konsul setingkat wilayah sekarang NU se-Jawa dan Madura di Surabaya, Jawa Timur. Keputusan tersebut disebut dengan resolusi jihad. Isi dari resolusi jihad tersebut yakni menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah fardu ain bagi setiap Islam di Indonesia. Tak hanya itu, dalam resolusi jihad juga ditegaskan bahwa muslimin yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran wajib untuk ikut berperang melawan Belanda. Resolusi jihad memiliki pengaruh yang besar dalam menggalang umat Islam khususnya untuk berjuang melawan kehadiran Belanda setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Awal mula resolusi jihad diserukan untuk merespon Nica, Netherlands Indies Civil Administration, Belanda yang datang bersama tentara sekutu dengan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aul Bertin yang mencoba untuk menduduki kembali Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Justru perjuangan semakin tidak mudah ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaan karena upaya kolonialisme masih tetap ada. Kemudian NU menyatakan resolusi jihad setelah melihat sejumlah daerah jatuh di tangan Inggris. Di antara orang-orang Indonesia yang tidak suka dengan kehadiran militer asing kawan Nica itu adalah kaum bersarung. Kaum bersarung adalah para santri dari beberapa pesantren tradisional yang bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Lewat resolusi jihad, kaum santri memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia agar menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda maupun Jepang yang telah berbuat kezaliman di Indonesia. Dalam tempo singkat, Surabaya diguncang oleh kabar seruan jihad yang dengan sukacita disambut penduduk Surabaya yang sepanjang bulan September sampai Oktober telah meraih kemenangan. Pertempuran mencapai puncaknya di Surabaya pada 10 November 1945 yang saat ini diresmikan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Momen tersebut tidak terlepas dari pencetusan fatwa resolusi jihad NU oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Kemudian atas permintaan PBNU kepada pemerintah agar resolusi jihad diperingati sebagai Hari Santri, mengingat perjuangan para santri yang banyak gugur untuk membela negaranya.
Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Pada saudara Ari, saya persilakan. Nama saya Muhammad Akil Mansuwo, absen 17. Saya mau tanya kepada Mas Bondan, mengapa negeri Ngayogyakarta diningrat dan negeri Pakualaman menjadi daerah istimewa dalam negeri Republik Indonesia? Alasannya apa ya? Terima kasih. Baik, untuk sementara pertanyaan akan ditampung dulu. Untuk yang ingin bertanya selanjutnya, saudara Rizri. Saya mau bertanya kepada Uyun, bagaimana keadaan Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sekarang? Apakah jadi museum atau jadi apa sekarang? Terima kasih. Pada yang ingin bertanya selanjutnya, Mahmudah, silakan. Saya Naris Mudah akan bertanya kepada Danila. Mengapa Insinyur Soekarno lebih memilih Jenderal Sudirman daripada Urip Sumaharjo sebagai Panglima TNI? Alasannya mengapa? Itu yang ingin bertanya selanjutnya. Intan, silakan. Saya Intan Kusuma akan bertanya kepada Adelia Faradina. Apakah dengan penyebaran berita proklamasi dapat menguatkan kedudukan Indonesia? Jelaskan mengapa. Untuk yang ingin bertanya selanjutnya, Nadia, silakan. Saya Nadia Galuh ingin bertanya kepada Reni. Apakah Presiden atau Perdana Menteri setelah terpilih menjadi pemimpin kabinet bisa terpilih lagi menjadi menteri? Terima kasih. Selanjutnya yang ingin bertanya, Silvi, silakan. Saya akan bertanya kepada Aristin, mengapa resolusi jihad berhubungan dengan perang 10 November? Terima kasih. Untuk yang ingin bertanya selanjutnya, Ridho, silakan. Saya ingin bertanya kepada Listia Kelara, alasan mengapa sistem pemerintahan Indonesia kembali menganut sistem presidensil. Terima kasih. Selanjutnya, ya, Amadeus, silakan. Nama saya Amadeus Chelsea, nomor absen 34. Saya ingin bertanya kepada Muhammad Amanda, mengapa perubahan yang terjadi pada masa kemerdekaan terjadi dalam waktu yang singkat? Sekian. Ya, untuk yang terakhir, silakan, Kapifah. Nama saya Afifah Wida, saya akan bertanya kepada Nur Indah. Mengapa bangsa Indonesia mau menyetujui hasil perundingan Linggarjati? Padahal kan hasil perundingan itu jelas-jelas merugikan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Untuk para peserta yang sudah siap dengan jawabannya, saya persilakan untuk menjawab. Baik, Rama, silakan untuk menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jujo. Pertanyaannya, mengapa perubahan yang terjadi pada masa kemerdekaan terjadi dalam waktu yang singkat? Menurut saya, karena perubahan pada masa kemerdekaan harus terjadi dalam waktu singkat. Seperti harus adanya pembentukan militer agar menjaga keutuhan NKRI dan keamanannya. Terima kasih. Apa bisa diterima? Terima kasih. Untuk yang ingin menjawab selanjutnya, Reni, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Apakah Presiden atau Perdana Menteri setelah terpilih menjadi pemimpin kabinet bisa terpilih lagi menjadi menteri? Bisa. Contohnya Amir Syarifuddin. Saat memimpin kabinet sebagai Perdana Menteri antara 1947 sampai 11 November 1947 juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Hal yang sama juga dilakukan Amir saat diberi kepercayaan memimpin kembali kabinet untuk yang kedua kalinya antara 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Apakah bisa diterima? Baik, untuk yang ingin menjawab pertanyaan, silakan saudara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naris. Mengapa Soekarno lebih memilih Jenderal Sudirman dibanding Jenderal Urip Sumoharjo sebagai pimpinan TNI? Jawabannya karena sebenarnya Urip Sumoharjo lebih unggul dari segi senioritas,
pengorganisasian dan kepangkatan sebagai Letnan Jenderal. Namun beliau lebih mahir dalam urusan strategi militer. Oleh karena itu dijadikan kepala staf umum dan hasil voting pun kebanyakan memilih Jenderal Sudirman sebagai pimpinan TNI. Apakah bisa diterima? Baik, untuk Abdelia, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Pertanyaannya, apakah dengan penyebaran berita proklamasi dapat menguatkan kedudukan Indonesia? Jelaskan alasannya. Bisa, karena dengan berita proklamasi ini kan tersebar di seluruh dunia dan mendapat pengakuan dari negara lain. Ya, itu tuh dari negara lain itu juga merupakan salah satu syarat sebuah negara yang berdaulat dan merdeka itu. Terus kan habis itu proklamasi kemerdekaan itu juga merupakan sebuah pernyataan kebebasan sebuah bangsa terhadap penjajahan bangsa lain. Apakah bisa diterima? Baik, Yuyun silakan menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yusril. Pertanyaannya, bagaimana keadaan Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada waktu sekarang? Keadaan Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekarang berganti menjadi kawasan monumen proklamasi yang dibaluti sebuah taman, gedung, dan 3 tugu. Ya, tugu yang pertama tugu petir, yang kedua tugu perempuan, yang ketiga patung Soekarno-Hatta dengan naskah proklamasi di tengahnya, dan rumah Soekarno yang dulunya ada sekarang sudah tidak ada. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Sudah, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, Setia silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ridho. Pertanyaannya adalah, mengapa sistem pemerintahan Indonesia kembali menganut sistem presidensil? Jawabannya adalah karena sistem presidensil ini lebih dikenal oleh masyarakat, dan sistem presidensil dianggap cocok dengan sistem demokrasi Pancasila yang telah kita anut serta sesuai dengan budaya politik Indonesia. Apakah bisa dimengerti? Baik, untuk selanjutnya Nurinda silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Afifah Widya. Mengapa pemerintah Indonesia menyetujui perundingan Linggarjati padahal hasil perundingan itu jelas-jelas merugikan Indonesia? Indonesia terpaksa menyetujui perjanjian itu karena Indonesia lebih memilih jalan damai dan Indonesia menyadari kekuatan militernya belum cukup kuat untuk melawan Belanda. Dengan disetujuinya perjanjian Linggarjati, Indonesia memiliki waktu untuk memperkuat militernya. Bisa diterima? Untuk selanjutnya, silakan. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi. Mengapa resolusi jihad berhubungan dengan perang 10 November? Karena sebenarnya resolusi jihad itu yang menjadi pembakar semangat saat perang 10 November terjadi. Dan dapat dilihat kaitannya saat perang 10 November. Saat terjadi menjelang pecahnya perang 10 November itu, Bung Tomo meminta petunjuk kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari bagaimana menyerukan semangat arek-arek Surabaya. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menyuruh untuk menyerukan takbir agar arek-arek Surabaya lebih semangat. Untuk pertanyaan terakhir, silakan. Saya akan menjawab dari pertanyaan Ari, yaitu pertanyaannya, mengapa negeri Ngayogyakarta, Diningrat, dan negeri Pakualaman menjadi daerah istimewa dalam negara Republik Indonesia? Alasannya karena Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman memiliki status kerajaan vasal atau negara bagian. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Wis langsung aja tepuk tangan. Tepuk tangan dong.